Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di channel YouTube Abana, Abah Nasi, Abah Abah kita. kita. Baiklah, perkenalkan nama saya Dia. Nama saya Zulfa. Kita mau bahas apa ya pada kesempatan kali ini? Nah, kesempatan kali ini kalau menurut saya banyak menemui fenomena ya. Nah, fenomena itu bahwa banyak orang-orang yang kalau ditanya mengapa kita harus beriman pada Al-Quran, kebanyakan dari mereka tidak bisa menjawab. Nah, bahkan di lingkungan akademik dan di lingkungan pesantren banyak apabila kita tanyakan hal yang tadi itu mereka tidak bisa menjawab dengan memuaskan lah mungkin ya. Nah, kali ini gimana kalau kita membahas tentang beriman pada Al-Quran secara rasional? Untuk lebih jelasnya, kita tanyakan kepada Abana Muhammad Nasi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Abah? Baik, paginya cerah sekali. Kayaknya saya ikut cerah juga ini jadinya ya. Luar biasa. Bajunya Alhamdulillah. baru ya, Abah ya? Keren sekali. Bajunya sudah lama, cuma baru dipakai. Nah, Ini tadi mau dipakai kasih makan kambing, tapi diajak syuting. Mantap, mantap, mantap. Ya, luar biasa. Ya, banyak sekali Bah. hmm, Orang itu kurang memahami bagaimana beriman secara rasional terhadap Al-Quran. hmm, Nah, ya, mereka hanya mengikuti kakaknya, mengikuti ustadz-ustadznya saja, tanpa ada argumen, hmm, tanpa berpikir secara rasional. Nah, ada baiknya kita langsung serahkan kepada Abah. ya. Jadi kalau tadi itu saya tambahi lagi, bahkan yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah mengikuti orang tuanya saja. Jadi itu adalah argumentasi yang tidak argumentatif, ya. Jadi itu adalah alasan atau argumen, ya, yang sebenarnya tidak punya landasan berpikir yang jelas. Maka tadi betul kalau kita pagi ini membahas tentang bagaimana cara beriman kepada Al-Quran secara rasional, karena mayoritas tadi saya juga punya data ya di kampus, misalnya mahasiswa saya di kampus perguruan tinggi Islam bahkan yang kalau saya tanya kenapa percaya pada Islam, mereka biasanya mengatakan ya Islam itu agama yang benar. Kemudian saya tanya buktinya apa? Al-Quran itu buktinya apa Islam adalah agama yang benar? Mereka biasanya kemudian mengatakan itu Al-Quran mengatakan zalikal kitabu la raiba fi. Ya, kitab itu tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Kemudian saya balik lagi. Ya pasti akan bilang begitu. Karena Al-Quran tidak mungkin dong mengatakan bahwa ini adalah kitab yang salah. Nah, yang lain kan juga bilang begitu. Kitab yang lain juga mengatakan bahwa ini adalah kitab yang benar. Begitu kan? Nah, tetapi kalau berdasarkan logika, kalau ada sesuatu yang kalau ada dua ya atau lebih sesuatu yang berbeda, maka kemungkinannya hanya dua. Yang pertama adalah semuanya salah atau yang satu saja yang benar gitu. Nah, ini kan ada banyak kepercayaan yang jumlahnya banyak di Indonesia aja ada 6. Ya, di luar Indonesia tentu saja lebih banyak lagi. Di Indonesia kepercayaan banyak sekali, tapi agamanya yang diakui hanya 6. Nah, ini kan nggak bisa dong kita anggap sebagai semuanya adalah benar, tidak bisa. Nah, walaupun kita tetap menghargai yang lain gitu. Tapi kita harus punya argumentasi secara rasional. Kenapa kita mesti berislam? Kenapa kita memilih Islam? Kita memilih Al-Quran sebagai sumber kebenaran gitu. Nah, argumen rasionalnya itu penting. Nah, ini juga penting kita bahas, kita perdalam karena banyak orang yang salah persepsi. Dikiranya iman itu tidak harus rasional, tidak harus rasional, ya. Padahal kita beriman itu harus rasional, memilih Islam pun harus rasional. Kenapa? Allah memberikan kita akal, ya. Akal itu fungsinya adalah untuk berpikir. Di dalam Al-Quran ada afala tatafakkarun, afala taqilun. Apakah kalian tidak memikirkan? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Nah,
Maka di dalam Islam juga salah satu prasyarat orang dibebani syariah atau harus menjalankan syariah, walaupun itu adalah kebutuhan kita sesungguhnya, itu adalah balik dan berakal. Tidak cukup hanya dengan balik. Ini usia udah balik kan? Nah, walaupun balik kalau nggak berakal, maka tidak wajib untuk menjalankan syariah. Itu artinya apa? Rasional. Kalau akalnya belum berfungsi, maka ya tidak menjalankan syariat itu nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya ada banyak ya yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar, tetapi saya nanti insya Allah akan menyampaikan beberapa saja, ya 4 lah setidaknya. Saya akan menyampaikan argumennya, nanti bisa kita bahas secara lebih detail dan bisa bersambung karena argumennya memang panjang ya. Nah, di antara argumennya adalah bahwa Al-Quran ini adalah sebuah bacaan sesuai dengan namanya. Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca. Berarti kalau Quran artinya adalah bacaan. Tapi bacaan yang dibaca secara khusus. Yang kalau dibaca itu nanti menunjukkan keindahannya. Nah, keindahan Al-Quran itu bukan tanpa latar belakang. Karena Al-Quran diturunkan dalam konteks masyarakat Arab yang gila sastra sesungguhnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang kalau bahasa kita namanya penyair. Ya, sebenarnya penyair ini berasal dari kata Arab juga, berasal dari kata sya'uro. Sya'uro, yas'uru, syairun, itu artinya adalah orang yang sangat perasa. Jadi kalau jatuh cinta, jadi perasa kan? Iya. Nah, bisa kan? Baper ya. Jadi mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah kan? Iya. Nah, gitu. Nulis surat jadi bagus gitu ya. Nah, itu karena perasa. Nah, masyarakat sana itu adalah masyarakat yang perasa. Kalau di Indonesia itu mungkin Sumatera Barat. Nah, Bangka Belitung termasuk ya. Dari Bangka Belitung kan? Iya. Nah, itu termasuk orang-orang yang memiliki milieu sastra yang tinggi. Ya, terutama Sumatera Barat. Nih, Padang Sumatera Barat itu memiliki milieu begitu. Jadi kalau di Indonesia itu kira-kira masyarakatnya adalah masyarakat Sumatera Barat, Padang Sumatera Barat, bukan orang sini ya, bukan orang Rembang sini, bukan orang Kudus ya, bukan orang Pati gitu. Tetapi ini adalah orang Padang Sumatera Barat. Nah, yang di situ bahkan masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Misalnya, coba ini, kalau kita mau ceramah ya, mau pidato gitu, itu kan kasih pembuka kan kalau pakai bahasa Arab, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu in semua. Kemudian alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Semua. Jadi jangan kemudian in. Nah, itu tidak sesuai dengan milieu sastra. Nah, sebenarnya itu adalah milieu yang ada pada zaman sebelum Islam. Nah, Islam datang karena berhadapan dengan orang-orang yang begitu, maka Islam ini menampilkan sesuatu yang disebut dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Keindahan bahasa Al-Quran dengan substansi isi yang luar biasa. Jadi analognya, nih saya bikinkan analog. Karena Nabi Musa itu diutus dalam masyarakat yang gila magic. Ya, magic itu apa? Sihir, ya sihir. Maka Nabi Musa dikasih apa? Tongkat ajaib, ya. Nabi Isa misalnya karena lahir dan kemudian berkembang, kemudian tumbuh, kemudian menghadapi masyarakat yang ilmu kedokterannya sangat tinggi, maka Nabi Isa diberi mukjizat berupa bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan sakit bawaan, dan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, karena Nabi Muhammad, ini analog lagi tadi, karena Nabi Muhammad hadir pada masyarakat yang gila sastra, maka Al-Quran tampil nih, muncul sebagai kitab yang juga memiliki keunggulan di bidang sastra. Maka bahasanya sangat indah. Misalnya ini, dia misalnya ya. Hafal surat apa? Surat Toha misalnya ya. Coba dibaca dulu surat Toha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati Ya, wal cukup. ula. Itu tadi kan kelihatan ya. Kerasa nggak Mbak Sulfa? Iya. Ya, apa semua?
Belakangnya A semua. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyistawa dan seterusnya itu. Halaman pertama itu A semua. Ya. Kemudian kamu hafal surat apa? Banyak apa? Oh, banyak ya. Alhamdulillah itu. Surat apa? Surat Al-Qasas hafal? Insyaallah. Alhamdulillah. Surat Al-Qasas coba baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Ya cukup. Ya nanti kalau dibaca semua nanti nggak selesai-selesai ya nanti. Simaan apa jadinya? Iya, simaan. Ini acaranya bukan simaan, tapi ini acaranya adalah ngobrol tentang keunggulan Al-Qur'an. Nah, itu menjadi bukti rasional Al-Qur'an. Bukti bahwa Al-Qur'an ini benar dan harus kita pahami secara rasional. Sehingga mengantarkan kepada iman yang kuat. Tadi itu Tosim mim. Mim berakhir ya. Tilka ayatul kitabil mubin. In. Kemudian natslu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Ya. In mim kalau ini polanya. Nanti kalau kita ikuti semua belakangnya nanti akan begitu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan bacaan yang tadi itu harus dibaca dengan benar. Kalau dibaca dengan benar nanti akan kerasa itu rimanya bagus. Nah, kemudian kalau dipahami nanti isinya akan waduh terasa sekali. Jadi kita akan kena tuh. Perasaan kita tuh akan kena gitu. Tidak hanya dari pendengaran kita, tapi juga dari isinya terlebih lagi itu. Jadi kalau syair-syair nyanyian yang biasa itu kan ya cuma didengar indah gitu misalnya, tapi isinya nggak ada. Misalnya apa? Misalnya kalau anak-anak kecil itu yang diajari rima bagus apa? Burung kakak tua hinggap di jendela, kakek sudah tua. Nenek ya. Ya kakek sama nenek kan sama aja. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua atau tiga misalnya. Itu yang penting A semua, tetapi kan nggak ada isinya. Neneknya bisa marah malah gitu. Ya. Itu orang hanya mendengar A semua, tetapi substansinya tidak ada. Nah, mungkin kalau lagu cinta itu orang kena lah misalnya ya. Apa misalnya lagu apa? Nah, pokoknya ada lagu lah kan. Kemudian orang bisa ikut merasakan. Nah, ini juga sama, tapi lebih dalam lagi karena yang dibahas tidak hanya sekedar cinta, ada cintanya juga, ada tentang dunia. Tapi yang paling penting yang dibicarakan oleh Al-Qur'an itu adalah kehidupan tentang akhirat. Ya. Al-Qur'an juga berbicara tentang saintek misalnya. Nah, itu nanti argumen berikutnya ya. Tapi saya mau fokus di sini dulu bahwa argumen pertama adalah Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa yang sangat indah yang membuat Al-Qur'an ini tidak bisa ditandingi sampai hari ini gitu. Nah, misalnya ayat awal-awal ya. Surat apa yang pertama diturunkan? Surat Al-Alaq misalnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Misalnya itu kan rimanya qaf mim gitu. Ya. Kemudian berikutnya tahu nggak ayat yang berikutnya diturunkan setelah Al-Alaq? Al-Maidah. Tahu belum? Al-Qalam. Ya. Al-Maidah itu terakhir. terakhir. Ya. Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Nah itu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairam mamnun. Un semua itu belakangnya. Dan itu memberikan konsep sebenarnya pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pada saat mendapatkan wahyu yang pertama tadi itu, Nabi Muhammad merasa kaget karena Nabi Muhammad itu nggak pernah tahu bahwa dia akan jadi Rasul, walaupun sudah diprediksikan sebelumnya. Nah, yang tahu hanya orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu tahu. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu mengenali Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, tapi kemudian karena faktor-faktor tertentu, karena fanatis, karena takut kehilangan pengaruh, mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian siapa lagi? Khadijah misalnya. Ibu Khadijah itu sudah tahu, bahkan dia bercita-cita ingin jadi istri Rasul yang terakhir. Maka kemudian dipilihlah Muhammad. Maka kalian nanti kalau milih ya milihlah yang minimal jadi apa misalnya, jadi orang yang bermanfaat besar gitu ya. Bisa jadi bupati ya kan? Oh, lebih dari itu apa? Ini kayak gubernur gitu. Jadi ulama. Ulama besar gitu, yang Amin, udah kelihatan amin, ini ya Rabbal punya potensi besar itu. Nah, seperti Khadijah. Nah, itu tahu ini adalah calon Rasul. Tapi Nabi Muhammadnya sendiri belum jadi Rasul ya, belum jadi Nabi. Itu nggak tahu bahwa dia akan jadi Rasul. Maka ketika mendapatkan wahyu yang pertama, kok tiba-tiba dia bisa beliau ya Muhammad tadi itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kok bisa begitu? Itulah sebabnya ketika diminta oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya bukan orang yang qari, saya ini bukan qari gitu. Nah, qari nanti kita bahas lebih lanjut ya. Qari itu maksudnya tadi itu penyair. Saya ini bukan penyair gitu. Saya tidak bisa membaca dengan bacaan yang indah itu. Saya ini biasa aja gitu loh kira-kira. Bahasa simpelnya itu begitu. Nah, kemudian disampaikan sampai 3 kali dan kemudian diikuti betul. Tapi nanti teknis pewahyuannya nanti juga pembahasannya panjang ya. Maka ketika Nabi Muhammad kemudian bisa mengucapkan kalimat yang indah itu, dia kaget kan? Karena kaget gimana? Pulang kan? Gemetar. Nah, pulang gemetar, lari. Ya kalau bahasa orang sekarang itu ngibrit pulang. Ngibrit bahasa mana? Bahasa Kudus ya. Ngibrit pulang itu. Nabi Muhammad itu lari pulang. Pokoknya tergesa-gesa pulang karena kok tiba-tiba saya begini ini. Tadi bertemu dengan makhluk yang tidak biasa. Karena itu pertemuan pertama dengan malaikat Jibril. Kemudian siapa yang menghibur? Istrinya kan? Iya. Ya, Khadijah. Karena dia sudah tahu ini mau jadi Rasul yang terakhir. Nah, kemudian dengan proses tertentu akhirnya Nabi Muhammad sendiri kemudian meyakini bahwa dia adalah Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadi itu diyakinkan oleh surat yang kedua tadi, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun gitu. Muhammad, kamu itu bukan orang yang majnun di situ tuh. Ya, wal qalami wa ma yasturun, demi kolam dan apa yang mereka tuliskan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu dengan berkat rahmat Tuhanmu bukanlah orang yang majnun. Nah, majnun itu maksudnya adalah penyair. Yang dimaksudkan dengan majnun itu. Kenapa? Para penyair pada saat itu dikonsepsikan sebagai orang-orang yang memiliki khodam, namanya jin. Jin itu merasuk ke dalam diri mereka sehingga mereka memiliki kemampuan tiba-tiba itu ya, memiliki kemampuan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian seolah-olah ada prediksinya, nanti jodohmu 20 tahun lagi misalnya begitu. Jauh sekali, Bang. Jauh sekali. 20 ya. tahun. Mau berapa tahun lagi? Misalnya ya 5 tahun lagi lah. Amin. Jangan 5 tahun, 7 tahun lagi. Oh, 7 tahun. Ya, siap. Berapa? 7 tahun lagi ya. 7 tahun sama. Kuliah. 7 tahun lagi itu, insya Allah. Gitu. Misalnya begitu. Itu karena apa? Karena mereka meyakini wah itu informasi dari langit misalnya. Karena di dalam Al-Quran diceritakan bahwa mereka percaya bahwa jin itu kerjaannya itu mencuri-curi informasi di langit, di Lauh Mahfud itu. Nah, tapi kemudian dihantam oleh api yang sangat besar ya, bisyihabim mubin ya gitu. Di dalam Al-Quran diceritakan begitu. Dia mencuri informasi, kemudian disampaikan kepada para dukun, kahin. Nah, kahin itu juga syair tadi itu. Nah, maka mereka memahami majnun itu sebagai orang yang jenius. Sekarang itu diserap ke dalam bahasa Inggris. Tapi jenius itu tidak ada kaitannya dengan kecerdasan linguistik verbal malah. Tapi jenius itu adalah jenius bisa apalah gitu. Misalnya matematikanya bagus, biasanya begitu ya. IQ-nya 140 misalnya. Nah, gitu. Padahal majnun itu sesungguhnya adalah konsep bahwa manusia yang tadi itu yang bisa bersyair tadi itu adalah orang yang sedang kerasukan jin gitu. Kejinan gitu Kejinan, ya. nah gitu. Dia itu kejinan. Nah, karena kejinan itulah maka kemudian dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Nah, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad tadi itu dianggap sebagai orang yang majnun. Jadi setiap kali menyampaikan wahyu kepada
masyarakatnya itu kemudian dianggap sebagai majnun gitu. Nah, gimana caranya kalau sudah begitu? Setiap kali menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tapi dianggap majnun. Tidak ada cara lain kecuali Al-Qur'an sendiri kemudian menantang kepada orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah produk jin atau inspirasi dari jin. Ingat gak surat Al-Isra? Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Itu satu ayat yang sangat jelas ya, menekankan bahwa itu ada faktor jin di situ. Qul, katakanlah Muhammad, kalau mereka itu nggak percaya, katakan pada mereka, la in jama'atil insu wal jinnu, seandainya manusia dan jin ya, la ini jama'atil insu wal jinnu bersatu, berkumpul, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an ini. Ya, Al-Qur'an ini bagaimana? Ya, bacaannya tadi bagus, kemudian informasinya tentang dunia dan akhirat ya. Kemudian kalau pada saat itu ketebalannya belum selesai berarti. Ya, kalau sekarang tebalnya itu 604 halaman kan Quran kita itu ya. 604 halaman. Bisa nggak orang menyusun begitu itu? Nggak gampang ya. Kenapa? Orang yang sekarang sekolah sampai doktor aja itu disertasinya paling 400 halaman sudah lulus doktor ya. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu nggak ada komputer, nggak ada apa-apa, teknologi nggak ada gitu. Tapi Nabi Muhammad kemudian diberikan kitab oleh Allah yang tebalnya itu 604 halaman. Itu skripsi, tesis, disertasi itu jadi satu di situ ya. Tebalnya ya kan? Ya, tapi isinya ya nggak ada apa-apanya. Wong Al-Quran itu dikaji dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis, itu menghasilkan skripsi, tesis, disertasi, temuan-temuan yang luar biasa gitu. Nah, karena tadi sudah ditantang untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Nah, kalau sudah lengkap ya. Nah, karena tadi itu ditantang begitu, nggak ada jawaban, ya sudahlah, 10 surat aja. Ya, am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftaraya. Surat Hud itu halaman kedua juz 12. Itu kan gitu, cuma 10 surat aja, tapi ternyata nggak ada yang sanggup. Nah, karena nggak sanggup maka turun tantangannya. Udah nggak usah 10 surat. Berapa? 1 surat saja, 2 ayat dalam Al-Qur'an itu. Satunya ada di surat Yunus, satu ada di surat Al-Baqarah. Ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ada 1 surat aja. Tapi ternyata nggak sanggup mereka itu, ya. Nah, karena nggak sanggup berarti Al-Qur'an benar atau salah? Betul. Betul berarti, ya kan? Ya karena tadi itu, ini saya kasih contoh-contoh yang lain yang kalau tadi surat Toha kan juz 16 ya kan, jarang yang hafal. Surat Al-Qasas juz 20 jarang yang hafal. Kita kasih contoh yang di juz 30. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu L semua ya. Kemudian apa lagi? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu R semua belakangnya. Rimanya bagus, isinya luar biasa. Substansi panduan hidupnya itu canggih sekali. Nah, gitu kan? Nah, kalau Al-Qur'an sudah menantang bahwa siapa yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an, yang bisa datang dengan bacaan seperti Al-Qur'an yang sampai kepada Nabi Muhammad ini, silahkan gitu. Tapi ternyata tidak bisa. Kan objektif ini berarti. Ya. Ini baru satu argumen, ya. Kalau Al-Qur'an sudah mengatakan benar, begitu berarti sekali lagi benar atau salah? Benar. Yang benar Al-Qur'an kan? Iya. Nah, berarti itu rasional apa enggak? Iya. Rasional kalau kita beriman kepada Al-Qur'an tadi itu dengan mengetahui konteksnya tadi itu, maka kita sudah satu step untuk menuju kepada iman kepada Al-Qur'an secara rasional. Jadi nggak ikut-ikutan, kita tahu pasti bahwa Al-Qur'an ini memang memiliki memiliki keunggulan ya, mukjizat namanya. Mukjizat itu artinya adalah yang menundukkan, yang mengalahkan, gitu. Mukjizat dari kata ajaza. Ajaza itu artinya melemahkan, mengalahkan. Gitu. Rasional kan? Iya. Nah, gitu. Ya.